Baik, kita sekarang sudah masuk ke video yang bagian ketujuh. Masih di trigonometri, aturan kosinus. Pada video sebelumnya, video bagian ke-6, kita sudah belajar mengenai apa itu aturan sinus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa itu aturan kosinus. Oke, kita lanjut saja ya. Misalnya ada suatu segitiga A, B, dan C di mana sisi di hadapan sudut A adalah A kecil, sisi di hadapan sudut B adalah B kecil, sisi di hadapan sudut C adalah C kecil. Jangan lupa aturan penulisan ini ya. Maka aturan kosinus adalah seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kita hafalkan? Tentu tidak. Bahaya kalau dihafalkan. Karena kalau kita menghafal ini, kita takutnya begitu ulangan keluarnya bukan segitiga ABC, tapi segitiga PQR atau segitiga KLM. Jadi, rumus ini kita mengerti. Gimana cara mengertinya? Begini. Untuk mencari suatu sisi dalam segitiga, kita harus mengetahui besar sudut di hadapan sisi tersebut dan panjang sisi yang mengapit sudut tersebut. Ulangi dan dicatat tapi ya. Siapkan catatannya. Oke. Siap? Catat ya. Untuk mengetahui suatu sisi dalam sebuah segitiga, kita harus mengetahui besar sudut yang ada di hadapannya dan panjang sisi yang mengapit sudut tersebut. Sisi yang mengapit sudut tersebut ada berapa? Ada 2. Nah, berarti caranya bagaimana? Kita kuadratkan. A-nya ini dikuadratkan sama dengan sisi yang mengapitnya ini kita kuadratkan dan jumlahkan ya. B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC, 2 dikalikan B dikalikan C cos A. Nah, begitu. Ya, sekarang kita coba ke sudut yang lain. Misalnya kita sekarang akan cari B. Untuk mencari B, kita harus mengetahui sudut di seberangnya B atau di hadapan B, yaitu sudut B besar dan panjang sisi yang mengapitnya. Diapitnya oleh apa? Oleh A dan C kan? Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2A kalikan C kosinus B. Betul nggak? Betul. Satu lagi. Misalnya kita cari C sekarang. Kita harus mengetahui sudut C. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat. Sisi yang mengapitnya kan A dan B kan. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus C. Tuh betul. Oke. Sekarang supaya lebih paham kita masuk ke latihan soal ya. Oke, contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan B sama dengan 4 cm, C-nya 6 cm, dan sudut A-nya adalah 60 derajat. Hitunglah sisi A. Oke, berarti untuk menjawab kita harus ngapain? Kita harus menggambar dulu. Gambar segitiganya. A, B, dan C, di mana sisinya juga kita tulis ya. Maka apa yang diketahui B 4 cm, lalu sisi A-nya 60 derajat, terus apa? C-nya 6 cm. Pas tidak ini? Pas ya. Untuk mengetahui, ditanyakan panjang sisi A, diketahui sudut yang di seberangnya. Tahu, dan panjang sisi yang mengapitnya diketahui dong. Iya, maka langsung A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kita substitusikan langsung ya. Maka A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 kosinus 60. 4 kuadrat adalah 16, 6 kuadrat adalah 36, 2 kali 4 kali 6 48, kosinus 60 adalah setengah. Maka 16 tambah 36 52, setengah dari 48 adalah 24. A kuadrat sama dengan 52 kurangi 24. Maka A kuadrat sama dengan 28. Yang dicari apa? A atau A kuadrat? A, berarti A sama dengan akar 28. Akar 28 itu adalah akar 4 kali akar 7. Akar 4 berapa?
2. Akar 7 susah. Oke, kalau gitu A sama dengan 2 akar 7. Mudah ya? Mudah. Lanjut ya. Lanjut. Lagi contoh soalnya? Lagi ya, lagi. Oke. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC, panjang AB adalah 8 cm, panjang AC 7 cm, dan panjang BC 13 cm. Tentukan besar sudut A. Nah, ini sudutnya yang dicari. Gambar dulu lah ya, gambar dulu. Ini gambarnya. Ya. AC adalah B kecil. Dia 7 cm. AC. AB 8 cm. Ya. AB mana? Ini adalah sudut C. Dan BC adalah 3 cm ini. Tentukan sudut A. Sudut ini yang dicari. Maka gimana cara mencarinya? Kita ingat dulu. Rumusnya apa tadi? A kuadrat. Kan kita perlu cos A dong. Supaya mencari sudut ini kita perlu cos A. Maka berarti yang dikuadratkan adalah sisi yang di hadapan sudutnya. Maka berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Sekarang kedua ruas bisa kita kurangi B kuadrat plus C kuadrat. Ya, kedua ruas dikurangi B kuadrat plus C kuadrat. Yang di ruas kiri ini habis, yang di ruas kanan habis, yang di ruas kiri dia dikurangi B kuadrat plus C kuadrat. Atau istilah anak-anak SMA, pindah ruas si B kuadrat plus C kuadratnya. Padahal pindah ruas gak ada ya, sekali lagi ya. Oke, sekarang kita udah punya ini. Kita tukar ini. Kita tukar tempat ya. Maka mencari cos A sama dengan dia kedua ruas dibagi min 2BC. Yang di ruas kiri habis, yang di ruas kanan ada min 2BC. Nah ini A kuadrat min B kuadrat plus C kuadrat min 2BC. Inilah cos A. Oke, kalau gitu bisa kita substitusikan langsung dong ya. Cos A sama dengan maaf. Karena ada negatifnya, boleh nggak dibuat seperti ini? Artinya, kedua baik pembilang maupun penyebut kita kalikan min 1 per min 1 misalnya seperti itu. Min 1 dibagi min 1 adalah 1. Berapapun dikalikan 1 tetap dia bilangan itu sendiri. Berarti boleh lah ya. Kalau dia kalikan min berarti si min ini jadi plus B kuadrat plus C kuadrat, yang dalam kurung ini jadi plus, yang bawahnya juga jadi plus. Nah si A nya ini A kuadratnya jadi negatif. Maka rumus ini bisa ditulis seperti ini ya. Oke ya, lanjut ya. Cos A sama dengan AB kuadrat ya kan, tambah AC kuadrat karena kita pakai yang ini nih, dikurangi BC kuadrat. A kuadrat itu kan BC ya, mana ini? Nah A kuadrat itu kan BC. Kalau C kuadrat AC, mana sih C? Ini A. C itu AB kuadrat, ini nih AB kuadrat ya, AB kuadrat. B itu adalah AC ya. Nah, jadi sama saja lah. Sama dengan 8 kuadrat. Lihat. Ini kan B kuadrat 8 kuadrat tambah 7 kuadrat kurangi A kuadrat. Kuranginya A kuadrat, kuranginya BC. Dibagi 2 kali 8 kali 7. AB AC. AB AC 2 kali 8 kali 7 BC ini sininya ya. B7C8 sama dengan 64 ditambah 49 dikurangi 169 dibagi 2 kali 8 kali 7 112 sama dengan 113 dikurangi 169 dibagi 112 sama dengan minus 56 dibagi 112 sama dengan minus setengah. Nah, kosinus berapa yang minus setengah? Oke, berarti kalau kosinus A nilainya negatif, dia ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, nilai berapa yang nilainya negatif? Ayo, maka nilai A-nya adalah 120 derajat. Ya, bagi yang lupa boleh dilihat di video-video sebelumnya mengenai sudut berelasi
ya. Ingat di kuadran 2 nilai kosinus negatif hanya nilai sinus yang positif. Nah, jadi dia bernilai, si A itu bernilai 120 derajat. Kenapa dia di kuadran 2 enggak kuadran 3, kuadran 4? Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kalau di kuadran 3 sudah lebih dari 180 derajat. Di kuadran 4 apalagi? Berarti satu-satunya nilai yang memungkinkan adalah 120 derajat. Oke, selamat belajar. Apabila ada pertanyaan bisa dibuat email ke sini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.